Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Iya Pak Budi. Jadi hari ini kita berjumpa secara virtual. Di sini saya sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya. Iya, Nanti akan coaching dengan Bu Rahma ya Pak ya? iya Bu benar. Jadi di sini saya minta izin Bapak sebagai observer untuk nanti memberikan penilaian bagaimana Bapak dengan Bu Rahma melakukan aksi coaching pada hari ini. Ya. Adapun tentunya yang akan saya nilai yaitu terkait dengan alur pelaksanaan coachingnya, lalu Hmm. prinsip dari coaching dan kompetensi coaching yang Bapak miliki. Nah, em, sebelum melakukan aksi coaching, Pak, saya ingin bertanya terkait beberapa hal. Yang pertama, Bapak kan akan melakukan coaching dengan Bu Rahma nih. Hmm. Kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada aksi coaching hari ini, Pak? Baik Bu. Untuk rubrik penilaiannya sendiri, coaching saya hari ini adalah menggunakan alur Tirta Bu tentunya. Jadi selama percakapan nanti saya akan melihat apakah proses yang dilaksanakan nanti berdasarkan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu, Bu. Oke, jadi akan menggunakan alur Tirta ya, Pak ya. Lalu kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan apa nih, Pak, kira-kira? Baik, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini yaitu kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Jadi ada tiga kompetensi ya Pak ya. Ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kira-kira manakah kompetensi yang akan lebih Bapak observasi secara spesifik? Dari tiga kompetensi tersebut, yang akan yang lebih spesifik ya, itu adalah pertanyaan yang berbobot, Bu. Memberikan pertanyaan Pertanyaan yang berbobot ke berbobot, coach ya, ya Pak ya. ya, betul. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin nantinya lakukan itu seperti apa? Indikatornya tentunya saya ingin nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Menemukan solusi dengan sendirinya dari masalah yang dihadapi nanti oleh coach saya. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Ya. Baik, sepertinya itu saja Pak untuk di awal yang saya tanyakan. Nanti mungkin akan saya tanyakan lebih lanjut lagi setelah Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Jadi saya persilakan. Baik.
Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Rama. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Oh iya, kemarin WA nih. Katanya mau ngobrol apa nih, Bu? Maaf ya Pak mengganggu waktunya ini. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi gini Pak, saya itu kan eh, sebenarnya nggak ada masalah yang signifikan sih Pak. Cuman ini sih masalah sehari-hari gitu. Mungkin ini berdasarkan kita sudah belajar tuh dari bulan Juli sampai Desember. Mungkin eh ya namanya kegiatan yang monoton mungkin sudah mulai itu ya semangatnya sudah mulai menurun gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi gini Pak, saya tuh pengen cerita tuh semakin ke sini anak-anak saya itu semakin malas gitu Pak, semakin bosen dalam belajar, kemudian di kelas itu tidur-tiduran, kadang pengen cepet-cepet istirahat, pengen cepet-cepet keluar kelas, pengen cepet-cepet pulang, kadang-kadang ya namanya pelajaran fisika ya Pak, kita tuh menjelaskan satu pokok bahasan beserta contoh soal berupa soal-soal numerasi satu soal aja kita kan harus runut itu harus mulai menganalisis diketahui ditanya kemudian persamaan apa sih yang kita gunakan lalu penyelesaian secara matematik jadi harus dan itu banyak kendala kan jadi mereka biasanya kompetensi dalam numerasi anak-anak itu kan rendah jadi kita harus mengulas benar Pak mengulang yang harusnya materi kelas 10 kita ulang lagi yang harusnya matematika dasar diajarkan oleh guru mapel itu diulang lagi seperti itu mapel matematika itu kan PR-nya di matematika gitu tapi ketika kita mau menyelesaikan soal fisika harus menyelesaikan sebuah persamaan misalnya kita harus pakai logaritma anak-anak nggak paham logaritma di matematikanya saya mengulas lagi gitu Pak logaritmanya sehingga ketika saya mengajarkan seperti itu gitu kan itu kan nggak cukup untuk menonton YouTube aja gitu jadi kita juga harus penerapan pastinya kalau misalnya pas dapet jamnya itu cuma 1 jam itu kurang pasti Pak dan itu nanti anak-anak bu itu guru mata pelajaran lain mau masuk gitu kayak kita diusir gitu bener-bener luar biasa gitu jadi kayaknya tuh kehadiran saya tuh sangat tidak diharapkan jadi Oh, gitu ya. Pak seperti itu Jadi intinya di sini anak-anak itu mulai bosen ya, Bu ya. Mulai bosen Pak bosen. mungkin Mm-mm. Oke, Bu. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini, dari obrolan kita ini nanti Ibu ingin yang ingin dicapai apa, Bu, dari obrolan kita ini? ya saya tuh pengennya anak itu semangat lagi gitu Pak dalam belajar gitu antusias lagi saya pengennya kehadiran saya itu diharapkan gitu Pak jangan saya hadir tuh malah diusir gitu kan jamnya sudah habis Bu ya sebentar ya nak tanggung ini tanggung gitu kan tapi kami banyak tugas dari guru lain Bu nah itu kan benar-benar Hmm. menohok gitu Pak kalimat itu kan iya saya kalau mau kejam-kejaman ya udah nggak usah saya kasih aja nilai kamu fisika nggak lulus kan ya seperti itu kalau mau itu cuman perlakuan mereka tuh kadang-kadang ya Allah gitu Pak jadi Eh, saya pengen mendapatkan solusinya gitu Pak supaya anak tuh semangat lagi tidak bosan di kelas seperti itu Baik, Bu. Jadi tujuannya agar bagaimana nanti anak-anak ini pas pelajaran Ibu ke depannya tidak bosan lagi, jadi semangat lagi belajar gitu, Bu ya. iya Pak seperti itu Eh, Kalau menurut Ibu yang menjadi indikator siswa males bosan itu apa, Bu? ya mungkin pelajarannya ya Pak pelajarannya kan saya itu anak-anak itu kalau pembelajarannya cuman kita memakai YouTube atau saya model model pembelajarannya konvensional, tapi memang harus dijelaskan satu-satu. Ini loh, ini persamaan ini menggunakan ini. Nah, harus seperti itu Pak. Kalau hanya menggunakan YouTube, kemudian model-model ceramah yang konvensional, ya itu harus menggunakan enggak model ceramah sih sebenarnya langsung penerapan soal gitu ya. Nah, seperti itu. Indikatornya mereka eh, biasanya kepalanya ditaruh di meja. Kemudian tangannya sambil pegang HP, banyak lihat di HP. Walaupun saya kumpulkan nanti aktivitasnya lain lagi, apa ganggu kawan, colek-colek. Atau dia berada di kelas tapi kehadirannya nggak ada di kelas, nggak berhadir penuh.
terus sering izin keluar masuk kamar mandi, toilet, izin dipanggil guru A, dipanggil teman, terus kalau ngumpul tugas itu kalau nggak diuprek-uprek apa nggak dikumpul gitu. Kayak sekarang nih Pak, tugas itu saya kasih di bulan Juli. Nah, ini saya udah mau ngisi rapot gitu kan. Berarti kan sudah saya analisis nilai-nilai yang meningkat atau tidak atau menurun. Ini pada WA apa ini kalau Bapak dengar suara WA saya, itu siswa yang mau ngumpul tugas Ya. gitu kan. Gimana caranya ketemu saya? Kan saya nggak pernah sekolah karena proses program-program itu sekarang ini. Gitu Pak. Oh ya, Bu. Tentunya pasti ada penyebab dulu. Kira-kira penyebab anak ini bosen itu di kelas itu kira-kira apa ya, Bu ya? Ya Kalau pasti menurut tadi Ibu. mungkin pembelajaran kan memang saya harus menerapkan itu konvensional sedikit gitu ya, karena memang harus satu-satu saya jelaskan itu kan. Itu mungkin mereka nggak yang nggak berminat itu karena merasa pelajaran fisika itu sulit, harus berhubungan dengan soal-soal numerasi, kemudian keterkaitan mereka mengait-ngaitkan dengan matematika. Matematika itu gurunya enak loh Bu menjelaskan. Mm-mm. Saya itu salah terus Pak. Padahal kan kalau materi saya itu kan memang harus berkaitan gitu loh dengan Mm-mm. mereka itu gitu nah Pak. Jadi soal-soal numerasi, soal-soal yang berkaitan teori dan lain sebagainya itu kan harus sulit itu mereka tuh memang sulit. Jadi mereka males. Malesnya karena di awal mereka nggak paham. Karena fisika itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain namanya besaran pokok dan turunan. Jadi kalau kita mau mengerjakan soal turunan itu harus paham besaran pokoknya. Di besaran pokok mereka nggak paham. Kemudian kita harus belajar matematika dasarnya. Di matematikanya yang digunakan seperti apa menggunakan diferensiasi atau integral atau logaritma atau penggunaan perpangkatan itu mereka di matematika nggak paham. Itu jadi kita tuh ngomong kayak ibu itu ngomong apa sih? Jadinya lama-lama mereka bosen kayak gitu. Iya Pak. Kemudian yaitu metode pembelajarannya itu ya eh, saya memang untuk memahamkan siswa menggunakan konvensional yang saya coret-coret di papan tulis itu tadi gitu Pak. Itu sih Ya, Pak Bu. mungkin. Mm, iya, iya, iya. Ini, Bu. Apa ya? Memang pelajaran dulu kan pelajaran fisika nih. Nah, mungkin ya itu pelajaran fisika mungkin tidak semua murid ya mungkin suka. Nah, jadi kira-kira Bu, biar siswa ini tidak bosan dan semangat dan senang untuk belajar fisika ini, menurut Ibu gimana? Ya kalau anak kan udah jelas tuh nggak mau yang numerasi gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi mungkin saya untuk soal-soal numerasi hanya tujuan saya kepada siswa yang mau aja Pak, yang mau. Hmm. Jadi mungkin ada di jam tambahan atau kita belajarnya di luar bagi yang mau benar-benar mau. Karena kalau memaksakan yang tidak mau itu pasti nggak akan berhasil. Jadi untuk membuat pembelajaran itu berjalan dan minimal konsepnya lah, teorinya aja lah gitu dan contoh fenomena alam mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang saya dapat dari guru penggerak yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu kemudian saya melakukan tes diagnosis kepada siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Karena kalau mau maksain gaya belajar nggak bisa Pak, nggak bisa berjalan tetap. Kemudian saya mengkombinasikan Pak, saya berusaha ya Pak untuk membuat video pembelajaran. Nah, nanti saya juga PPL nanti seperti itu, Pak. Jadi buat video pembelajaran dulu sebagai salah satu teknik TPACK, TPEC. TPEC itu teknologi pedagogik konten, knowledge-nya saya masukkan konten-kontennya ke dalam video pembelajaran itu juga. Kemudian saya juga mendemonstrasikan juga, kemudian mengajak siswa berpraktikum. Jadi kalau untuk banyak gerak, siswanya lah yang suruh banyak gerak. Nah, itu kan secara teori ya Pak dan Ya. penerapan. Tapi kalau secara soal-soal, nanti mungkin saya akan akumulasi aja tuh. Paling sekelas tuh ada satu kelas seperti 12 MIPA 2 itu cuma satu orang yang berminat dalam soal numerasi. Hanya siswa yang berminat-minat saja Pak. Kalau mau dipaksakan siswa yang nggak benar ya udah kita yang penting fenomena alam dan kita praktekkan gitu kan hal-hal yang menarik. Mereka kalau suruh membuat video pembelajaran Pak, anak saya luar biasa, bagus-bagus gitu. Jadi saya justru banyak belajar dari siswa. Kamu bikinnya pakai apa nak? Bagaimana? Nah, jadi saya terapkan juga di guru penggerak juga banyak tugas yang seperti itu. Jadi saya juga jadi termotivasi juga gitu Pak. Jadi seperti itu Pak.
Baik Bu, dari yang Ibu tadi cukup bagus Bu, model pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang kan itu ada 3 tuh, yang kira-kira yang ingin Ibu terangkan itu dari ketiga-tiganya atau ada salah satu atau dua Salah dari satu itu? salah satu atau salah dua Pak. Kalau ketiga-tiganya kayaknya untuk waktunya itu kurang. Apalagi kurikulum merdeka Pak, fisika itu Mm-mm. dikurangin jamnya Pak, dikurangin jamnya. Ya alhamdulillahnya saya paling tua gitu di sekolah. Jadi insya Allah jam jam saya untuk sertifikasi cukup lah. Jadi dikurangin Pak. Jadi tinggal 3 jam. Jadi 3 jam. Nanti juga saya pengennya ya Pak, anak-anak itu saya beri apresiasi ya kayak di akhir pembelajaran. Nah itu Mm-mm. kan ada kayak tes gitu atau bisa dikatakan post test lah ya untuk menganalisis hasil belajar itu saya pakai Quizzes. Quizzes itu kan anak-anak langsung, nanti kan saya tampilkan di layar apa namanya monitor pakai LCD gitu, nanti Quizzesnya saya tayangkan, mereka mengerjakan. Ketika mereka mengerjakan salah kan langsung tetot, merah gitu kan, mereka langsung itu nanti saya kasih ayo semangat ini masih masih merah nih jawaban soal selanjutnya harus bisa dan seterusnya gitu Pak. Kayaknya mereka semangat nanti di akhir tes itu kan setelah waktunya habis kan saya kasih durasi itu nanti akan muncul kayak mereka tuh gambar mereka dikasih apa tuh namanya mahkota-mahkota atau piala-piala gitu kan yang berprestasi 1 2 3. Nah itu mereka cukup seperti itu ya senang apalagi kalau saya punya waktu untuk menyiapkan hadiah gitu kan untuk bagi yang memiliki nilai yang paling tinggi gitu Pak. Baik Bu, sangat menarik Bu. Apa yang Ibu rencanakan itu. Nah, kira-kira kapan ini Bu mau di rencana aksinya nih mau dikerjakan? Rencana sih awal tahun sih Pak, di semester depan. Nah, Kebetulan bulan Maret itu udah ujian akhir, jadi cuma punya waktu dari Januari, setelah libur itu Januari, Februari, cuma segitu waktu saya gitu. Jadi ketemu anak kelas 12 itu cuma sebentar lagi gitu, kayaknya pengen membuat mereka itu terkesan dengan pembelajaran fisika di SMA-nya gitu. Karena setelah itu nggak ketemu lagi sama mereka Pak, gitu Pak. oke. Itu Ibu ngajar kelas 3 ya Bu ya? Kelas 12 ya Pak. Oh iya, ada 12. Mm-mm. Nah, pantesan Kak tuh. Jadi kebetulan Ibu ini berarti Maret karena kebetulan kan Ibu sampai Februari masih PPG nih. Iya, Jadi rencananya di bulan Maret nih rencananya. enggak, Pak. Saya di bulan Januari itu gini, PPG saya biasanya saya siasati kayak gini. Dalam saya kan memang itu mengganti guru-guru ini, guru pengganti membayar. Tapi saya itu memang hati saya itu senang gitu loh ketemu anak-anak, Pak. Jadi ketika saya kan ada dosen-dosen, profesor-profesor yang mau Zoom-nya tuh malam karena mereka nggak mau diganggu jam perkuliahannya. Jadi malam Hmm. saya selesaikan, misalnya malam saya biasa tidur dulu, nanti jam 2 jam 3 bangun, sholat dulu, terus mengerjakan tugas, Pak. Saya kerjakan dulu tuh tugas, kemudian saya pagi-pagi berangkat. Saya kalau jam pertama, kedua, tiga, saya usahakan saya masuk kelas. Nah, Oh saya masuk gitu. dulu, nanti saya kira-kira udah capek siang, gantian guru pengganti saya istirahat dulu, persiapan Zoom untuk presentasi sama profesor-profesor gitu, Pak. Baik Dan Bu. memang saya siasati seperti itu. Iya Bu, bagus sekali Bu. Itu apa rencana yang akan Ibu laksanakan itu supaya anak tadi tidak bosan di kelas dan pelajaran Ibu. Sebelum ini, kira-kira apa yang bisa Ibu tarik kesimpulan dari obrolan kita ini? Ya, saya tarik kesimpulannya bahwa saya untuk mengubah siswa itu untuk tidak malas gitu, saya harus melakukan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inovatif ya atau model pembelajaran yang membuat siswa itu lebih menarik. Nah, makanya saya pakai berdiferensiasi tadi. Kemudian prosesnya kan bisa dikombin dengan model pembelajaran lain seperti cooperative learning, PBCL dan lain sebagainya. Kemudian siswa itu lebih senang kalau saya ajak praktikum seperti itu, Pak. Dibanding Hmm, siswa itu cuma mendengarkan saya untuk menjelaskan materi. Seperti itu, Pak. baik Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah dapat menemukan nanti seperti apa pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti untuk mengatasi anak-anak yang bosan itu tadi Bu. Baik Bu.
Saya rasa kira-kira siapa nanti Bu yang akan membantu Ibu melaksanakan aksi ini? Kalau yang membantu kalau di SMA itu kan memang ini ya Pak ya, apa namanya, individu, maksudnya per pelajaran gitu ya. Atau kalau saya juga punya tim fisika gitu, punya tim fisika itu juga mereka punya tugas tupoksi masing-masing. Jadi mungkin saya sendiri dengan guru sama guru yang ikut sama saya. Karena saya kan jadi ada satu guru yang memang saya minta, tapi itu bukan dari SMA saya, tapi dari sekolah lain gitu Pak. Dari Oh, sekolah lain saya minta tolong untuk membantu saya gitu dengan mengatur jamnya. Kalau jam dia kan cuma sampai siang, jadi kalau siang sampai sore bisa bantu saya di SMA. baik Bu. Jadi berkolaborasi dengan rekan di luar sekolah ya Bu ya? Ya malahan ya. Kalau Ya. mau minta tolong kawan-kawan di sekolah, kebetulan sekolah saya itu rombelnya banyak sekali Pak. Dengan guru, ya sebenarnya kalau dihitung dari guru staf TU ada 70-an sih Pak. Tapi kan Iya, ya. tupoksinya udah masing-masing gitu. Jadi mungkin sulit gitu Pak. Baik Bu. Hmm, dari yang kita pembicaraan kita ini Bu, kita Mm-mm. sudah. Jadi Ibu akan menerapkannya di semester depan, kemudian yang membantu Ibu nanti adalah rekan dari sekolah lain, karena di Mm. sekolah Ibu rekan yang lain mungkin sudah punya Tupoksi, tugas masing-masing iya. ya tupoksinya, sehingga tidak bisa untuk diminta bantuan. Nah, baik Bu. Iya. Eh, Kira-kira nanti indikator kecapaiannya di mana Bu nanti Bu? Ini nanti kira-kira bisa saya tahu, oh Ibu sudah berhasil nih, anak-anak nggak bosan lagi nih. Jadi indikator keberhasilannya pastinya yang pertama siswa itu sudah tidak ada lagi yang tidur-tiduran di kelas. Siswa itu aktif semua, Pak. Aktif semua. Jadi kalau saya ajak praktikum, mereka bergerak semua. Ada yang mempraktekkan, ada yang mencatat, ada yang mengobservasi, kemudian ada yang apa namanya mendokumentasikan, kemudian nanti hasil praktikumnya itu dituangkan dalam sebuah laporan, tapi saya mintanya dalam video gitu. Jadi mereka buat video, dan anak-anak saya Pak semuanya punya channel YouTube gitu ya, punya channel YouTube, dan mereka juga subscribe-nya juga lumayan-lumayan. Maksudnya kalau misalnya anak yang nggak aktif itu kan paling subscribe-nya satu dua, itu mereka udah untuk kelas anak siswa gitu yang ibaratnya tidak semua punya HP yang bagus gitu ya Pak, dengan HP yang secukupnya bisa menampilkan tayangan-tayangan yang cukup menarik gitu Pak. Baik Bu, Alhamdulillah dari obrolan ini Ibu sudah menemukan solusi yang Iya Pak. akan Ibu kerjakan nanti, Hmm. dan yang membantu juga Ibu sudah ada, rencana Ya, aksinya juga sudah akan disiapkan waktunya. Baik Bu, saya rasa cukup iya Pak. obrolan kita hari ini. Iya Pak. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan baik dan Iya. lancar. Nanti kalau sudah Amin. kira-kira sudah berhasil, kita ini Bu, saya minta ceritanya Iya. keberhasilannya dari Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Ya Baik makasih Bu, banyak ya Pak. Ini curhat ya, curhat beneran kok Pak. iya ya Bu, ya, ya. Baik Bu, Ya terima Pak. kasih Bu atas waktunya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi, Bu Rahma, luar biasa. Saya izin kembali ya, Bapak Ibu. Baik Bu Naning. Baik, Mani. Iya, terima kasih Pak Budi, Bu Rahma sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Tadi saya sudah menyimak antara Pak Budi dan Bu Rahma dalam kegiatan coaching. Nah, Iya. di bagian akhir ini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, kepada Pak Budi, apa yang sudah Pak Budi lakukan saat melakukan coaching ini? Dan kira-kira indikator ketercapaian yang Pak Budi inginkan itu apakah sudah tercapai atau belum, Pak? Alhamdulillah Bu. Dalam percakapan tadi, indikator yang saya ungkapkan di depan tadi, alhamdulillah sudah tercapai, sudah sesuai dengan
alur cerita menurut saya sudah menggali informasi dari Bu Rama atau coach saya dengan pertama pertanyaan sehingga Bu Rahma dapat menemukan solusinya mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu Bu. Ya, betul sekali, Pak. Saya dari tadi memperhatikan dari awal sampai akhir ini luar biasa sekali. Alur ceritanya sudah tergambar dengan jelas dan coachingnya juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, Pak, selanjutnya, kompetensi apa lagi yang akan atau ingin Bapak kembangkan kira-kira? Untuk kompetensi yang saya kembangkan tentunya yang pertama pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Nah ini yang perlu saya lebih kembangkan lagi dan mungkin saya harus banyak berlatih dan sambil berlatih dengan kawan-kawan mungkin di sekolah. Kebetulan di sekolah saya ada beberapa CGP, jadi bisa berlatih dengan kawan CGP ataupun dengan rekan sejawat. Nah ini supaya kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu bisa terasah, Bu. Keren sekali Bapak. Baik, berarti Bapak ingin berlatih lagi menjadi pendengar yang aktif ya Pak ya, sehingga dapat menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ketika Bapak melakukan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, saya rasa cukup ya Pak ya untuk hari ini. Luar biasa sekali Pak Budi dan Bu Rahma. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi observer. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Saya cukupkan Pak untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.